Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni Indonesia. Oke, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Abid Abdul Mereka dari PC IPM Sukodadi. Dan saya di sini bersama pemateri pada siang hari ini, Ustadz Saifuddin Abdillah. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya Aktivitas di masa pandemi? Dalam masa pandemi ini aktivitasnya kalau banyak ya daringnya. Kalau dakwah itu dakwah online-nya. Mungkin seperti sekarang ini. Belum kelar. Keluar mungkin itu Jumatan. Jadi kajian-kajian yang sifatnya seperti setelah sholat gitu. Oke, langsung saja Ustadz. Oke. Kami persilakan untuk menyampaikan materi kita sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innana na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Terima kasih pada moderator dari PC IPM Sukodadi ya. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama saling menasihati ya. Bukan memberikan ilmu. Kalau memberikan ilmu ini kelihatannya suasananya itu suasana guru dan murid ya. Tapi lebih enjoynya itu suasana saling menasihati. Kalau saling menasihati itu nanti yang terjadi insya Allah akan memberikan keberuntungan ya. Karena dalam surah Al-Asr itu orang yang beruntung, yang tidak merugi itu salah satunya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Berkenaan dengan itu saya pada siang hari ini diberikan tema yaitu tentang hal-hal yang bisa merusak tauhid atau akidah. Ada beberapa perkara yang bisa mempengaruhi akidah kita ini bisa luntur atau tauhid kita ini bisa luntur, yaitu menurut ulama yang pertama adalah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau kita berbicara tentang tauhid ya, tauhid itu lawan katanya itu adalah syirik. Tauhid itu lawan katanya syirik. Kalau tauhid itu mengisahkan Allah, hidupnya hanya untuk Allah, sesembahannya hanya untuk Allah, yang ditaati hanya untuk Allah, pokoknya totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Tetapi kalau syirik itu menyembahnya kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi ada hal-hal tertentu
Allah ditinggalkan. Ada hal-hal tertentu yang tidak begitu percaya terhadap kekuatan Allah. Contoh ya, syirik itu banyak sekali macamnya, termasuk kita, naudzubillah, ada seseorang yang pergi ke dukun gitu ya, kemudian mencari atau minta nasihat-nasihat, minta nasihat untuk bisa memberikan solusi hidupnya, maka itu bagian dari syirik. Kenapa? Karena sebenarnya solusi terbaik itu adalah Allah dengan Al-Quran dan Sunnahnya, Al-Quran dan hadisnya begitu. Maka di dalam Al-Quran ini saya bacakan ya, yaitu dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wah, ini luar biasa ya. Jadi orang yang syirik pada Allah ini dosanya menjadi dosa besar. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berbicara bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ulama semuanya sepakat bahwasanya yang dimaksud tidak mengampuni dosa syirik itu adalah tatkala dia tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, tatkala dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Tapi tatkala dia bertaubat kepada Allah, maka otomatis ya, dosa-dosa syirik itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taubat. Maka ciri taubat itu yang pertama an-nadam, penyesalan, kemudian tidak mengakui bahwasanya perbuatan itu perbuatan jelek, dan yang selanjutnya benar-benar punya azam untuk tidak melakukan, tidak melakukan lagi, artinya berubah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa syirik itu akan hilang. Wa may innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Itu maksudnya apa? Allah mempunyai sifat yaitu memberikan pengampunan kepada hambanya, ya, tanpa hambanya itu minta ampun. Kalau Allah berkehendak pada siapa begitu tanpa dia minta ampun, ya pokoknya ini dosanya selain syirik, Allah mengampuni. Tetapi siapa itu yang diampuni? Liman yasha, yang dikehendaki. Kita tidak tahu, ini bahasanya bahasa umum. Mungkin bisa saya, mungkin bisa sampean dan lain sebagainya. Maka karena tidak ditunjukkan secara terperinci, maka kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Dia kalau diampuni oleh Allah, kalau tidak, kan begitu. Maka kita ikut bagaimana gaya kehidupan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW itu dalam sehari 70 kali lebih istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis pun disebutkan juga Rasulullah SAW itu ternyata dalam sehari itu 100 kali bertaubat kepada Allah. Sehingga Rasulullah bacaan istighfar dan taubat itu kan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, begitu. Yang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ya, itu yang bisa yang bisa merusak atau menghilangkan tauhid kita,
ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik kepada Allah taala. Selanjutnya yang nomor 2 dalam kata para ulama itu adalah al-kufru billahi azza wa jalla. Kufur. Ya, kufur. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang kufur ya, terhadap iman, ya, artinya tidak beriman, ya, kufur dia, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka amalannya itu akan dihapus, hilang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat ini tegas, jelas sekali bahwasanya orang yang kufur terhadap Allah Ta'ala, kufur itu dari kata kafarah itu menutupi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu benar gitu ya, tetapi tidak mau kebenaran itu ya. Sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu seorang zat yang menciptakan alam ini dan harus disembah gitu, kemudian tidak mau menyembah, kufur gitu ya, maka amalannya sebaik apapun itu akan hilang, sebaik apapun. Maka kalau kita berbicara ilmu tauhid itu ilmu yang pertama kali dan utama yang harus kita pelajari dan harus kita miliki sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena itu penentu kita menuju Allah Ta'ala, menuju pintu surga Allah Ta'ala. Kalau tauhidnya ini sudah tidak beres, ya tidak bisa. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya yang bisa menghapus atau merusak tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah adalah an-nifaq. Nifaq itu adalah sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan itu bi an yadhhara al-islam wa yubtin al-kufr, yaitu yudhhir al-islam, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi dalam batinnya itu kufur terhadap aturan Allah, terhadap Islam, kufur, tidak mau. Tapi maca Islam, maca soleh, maca taat kepada Allah dan lain sebagainya, gitu ya. Pura-pura itu istilahnya. Maka itu pun bisa menggugurkan atau menghilangkan nilai-nilai tauhid kita, menggugurkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka itu fidarkil asfal, di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan orang munafik itu tidak akan, kalimatnya itulah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Orang kalau bahasanya ini bahasa bunglon, bahasa Jawa ini bunglon. Ya. Tetapi tatkala ada sifat kemunafikan, seandainya ya, naudzubillah kita ada, itu bisa hilang, kemunafikan itu bisa hilang. Tatkala illal ladzina tabu wa aslahu, bertaubat kemudian membuat kebaikan-kebaikan. Wa'tasamu billahi, kemudian berpegang teguh pada aturan Allah, sungguh-sungguh akhlasu dinahum, ikhlas menjalankan aturan Allah, maka bisa kembali masuk golongan orang-orang
beriman. Faulaika ma'al mu'minin, bisa. Wa sawfa yu'tillahu bil mu'minina ajran 'aziman. Kalau sudah taubat, sudah ada azam yang kuat begitu, insyaallah nanti Allah menggolongkan menjadi orang yang beriman dan dapat pahala yang besar. Inti dari ayat ini adalah menurut ulama bahwa nifak atau kemunafikan itu bisa menghapus bisa menghapus ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ini percuma nanti kalau kita, mohon maaf ya, lebih pelajar ya. Kita ini pelajar belajar pandai begitu, kemudian punya naudzubillah punya sifat kemunafikan, ini yang bahaya. Sehingga apapun keilmuan kita itu nantinya tidak bermanfaat, tidak berkah hidup kita gitu. Yang selanjutnya yang keempat, insya Allah di sini ada 7, sabar ya. Yang keempat itu adalah ar-riddah. Ar-riddah itu murtad. Murtad itu keluar dari agama. Dulunya Islam begitu, kemudian keluar. Entah keluar karena jabatan atau karena ekonomi dan sebagainya. Ya, pokoknya orang yang keluar dari agama itu menggugurkan tauhidnya. Jadi sudah tidak punya tauhid. Di dalam buku ini disebutkan bahasa Arabnya nawaqidut tauhid. Ada yang hal-hal yang membatalkan tauhid kepada Allah. Salah satunya yaitu ar-riddah, murtad, keluar dari agama. Sudah tidak Islam lagi. Gara-gara kita kepingin nikah siapa begitu. Ya, kemudian pindah agama. Gara-gara ekonominya ya compang-camping, pindah agama dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah kita begitu. Dalam soal Baqarah ayat 217 bisa dibuka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wah, luar biasa. Amalnya habis. Ini amalnya habis dan masuk nerakanya khalidun, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ini kita ini pelajar Muhammadiyah ini harus paham itu. Ini prinsip-prinsip ya. Kenapa ini saya tatkala diberikan tema ini saya juga berangan-angan ini cocok sekali karena dalam Quran itu kan begini, mutu perjuangan kita itu kan surah Ali Imran ya ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una, kan begitu, yad'una ilal khair. Yang pertama, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi yang pertama yad'una ilal khair. Jadi yang pertama adalah mengajak kepada khair kebaikan. Itu kalau bahasa letterleknya begitu. Tapi kalau bahasa tafsirnya yad'una ilal khair itu tauhid. Sebelum kita mengajak, menyuruh kepada memerintah kepada al-ma'ruf dan mencegah dari munkar, itu yang pertama yang harus kita pegang dan kita miliki. Ya, visi misi yang pertama adalah yad'una ilal khair, yaitu ketauhidan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tauhid itu mengisahkan Allah, hidupnya untuk Allah, bukan mengisahkan Allah itu hanya sekedar hatinya ya percaya kepada Allah, pikirannya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah saja, tidak. Tetapi setiap tindak tanduknya itu pakai aturan Allah. Gitu ya. Kalau kaum pelajar kita ini sebagai anak gitu ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya itu bisa syirik juga bisa tidak. Bisa bernilai tauhid, bisa tidak bernilai tauhid. Kapan bisa bernilai tauhid? Tatkala kita berbuat baik kita itu dalam rangka
berbuat baik kepada Allah karena ini perintah Allah. Karena Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita lantas bukan karena Allah, ya, ya karena ya saya enggak enak ini kalau enggak berbuat baik, kan yang melahirkan saya, kan yang memberikan biaya saya. Hanya itu yang dipikirkan, itu namanya syirik al-syirku al-khafi. Itu namanya syirik kecil itu. Syirik yang tersembunyi. Kelihatannya baik begitu. Seperti sholat itu kan baik ya, secara zahir itu baik. Ya, tetapi kenapa dalam Quran Allah juga mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Maka artinya apa? Tidak serta-merta kebaikan yang kelihatannya zahir itu baik lantas baik, tidak. Yang pertama yang menjadi kunci itu adalah hati, ketauhidan kepada Allah. Sholatnya untuk siapa? Kalau sholatnya untuk Allah, kemudian sholat itu sendiri perintah Allah, itu baik. Itu. Jadi, maka ini nasihat juga untuk diri saya. Ayo mulai sekarang itu kita belajar mentauhidkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Seperti kita semuanya ini lagi duduk-duduk ini, ya, ada kegiatan apa ini, ya, kajian, ya, ini, ayo ini dalam rangka bukan karena saya di IPM, karena saya ini kan masih muda, karena itu pantes gitu ya, dakwah sekarang itu pakai begini, jangan begitu. Bolehlah begitu, berpikir begitu. Tetapi yang paling utama itu karena saya ini kan orang Islam. Saya ini orang Islam. Saya harus berjuang karena likulli muslim da'i. Karena setiap muslim itu da'i. Maka ini dalam rangka dakwah gitu. Kemudian dakwah yang sekarang yang digandrungi itu pakai dakwah digital dan sebagainya seandainya gitu. Nah, itu boleh gitu. Tetapi itu tadi niatnya gitu. Maka ini mumpung ingat sebelum nanti pembahasan yang lain ini sampai kurang berapa poin. Mumpung ingat Umar ibn Khattab itu pernah, masya Allah, dalam hidupnya itu merasa sedih gitu. Sedihnya berat sekali. Karena apa kesedihannya itu? Bukan berarti tidak pernah beramal, masya Allah. Umar bin Khattab setelah bertaubat, setelah masuk Islam, masya Allah, luar biasa. Sedekahnya, jihadnya, selalu di depan. Ya. Dakwah bil jahri, dakwah dengan terangan itu dimulai Umar bin Khattab. Luar biasa. Tetapi seluar biasa Umar bin Khattab itu sedihnya luar biasa. Ini saya sendiri terus malu dan ya Allah jauh sekali. Apa itu? Umar bin Khattab itu menyesali, takut, sedih. Apakah jariahku, apakah sedekah jariahku, amal-amalku, jihad dan lain sebagainya, jangan-jangan ini tidak bisa sampai kepada Allah. Karena dalam hati saya ini ada amalan ini bukan untuk Allah. Ketakutan yang luar biasa itu sampai berdoa gini, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Luar biasa. Ini teman-teman pelajar harus hafal ini, ya, sehingga setiap langkahnya itu nanti insya Allah diarahkan oleh Allah. Apa itu? Allahumma ja'al amali, ya Allah, ij'al amali, jadikan amalku kullahu, semuanya salihah, baik. Bukan sekedar baik, waj'alhu liwajhika khalisa. Bukan sekedar baik ya Allah, tapi jadikan khalisa, ikhlas karena Engkau. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan karena seseorang pun, artinya karena Engkau saja ya Allah. Jangan pernah ada ya karena Engkau kemudian ada sifat kesyirikan lain. Jangan. Pokoknya untuk Engkau saja ya Allah. Jadikan amalku ini baik dan hanya untuk Engkau
engkau dalam rangka nurut padamu ya Allah. Begitu. Maka dalam doa iftitah itu kan salah satu yang diambil oleh ulama tarjim Muhammadiyah HPT itu ya, itu kan ada pilihan doa iftitah itu salah satunya Pak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai urusan ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ada pakemnya seperti sholat, puasa, itu untuk Allah, sampai ibadah-ibadah yang tidak mahdoh seperti kita semuanya sekarang ini ya, dalam berdakwah, teori dakwahnya pakai digital dan sebagainya, pokoknya pakai itulah, itu semuanya ya, itu juga bisa bernilai ibadah tatkala lillahi rabbil alamin. Nah itu mudah-mudahan kita, termasuk saya sekarang ini ya, khawatir saya ini, khawatir banyak ngomong, kata orang kedulu meleduk soal ini ya, berdebu kalau meleduk namanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya yaitu yang kelima, insya Allah ya, kita pembahasan yang kelima yang bisa merusak atau menghilangkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan syariat yang tidak pernah dilakukan, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bid'ah. Jadi contoh-contoh kalau biar lebih mudah gitu ya, karena kita menggandrungi dengan puasa gitu ya, kita membuat puasa sendiri gitu. Kan puasa sunnah itu kan ada puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Daud begitu ya. Kemudian kita membuat puasa yang puasa namanya puasa, tetapi puasa itu tidak tidak ada dalam ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu puasa muti? Ya, puasa muti. Puasa muti itu katanya ya puasa gitu ya. Katanya saya tidak paham. Tapi nanti makannya serba putih begitu. Untuk apa? Biasanya untuk mencari kekuatan dan lain sebagainya begitu. Pokoknya puasa-puasa yang dibuat-buat, yang tidak ada ajaran dalam Allah dan Rasulullah. Maka itu tidak boleh. Itu menghilangkan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Kita sepertinya meremehkan Allah itu, merendahkan Allah dan Rasulullah SAW. Gitu. Memangnya kita lebih pandai, lebih hebat dari Allah dan Rasulullah, nah, gitu. Sampai membuat syariat atau aturan-aturan baru. Tidak boleh. Apapun yang bentuknya syariat perundang-undangan yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasulullah itu bid'ah, begitu. Yang tidak dicontohkan Allah dan Rasulullah dan para sahabat itu bid'ah. Tidak boleh, gitu ya. Kecuali kalau pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu boleh ya. Itu harus kita laksanakan kalau itu memang perintah atau sunnah begitu ya. Nah, tapi kalau tidak pernah dilakukan, maka itu adalah bid'ah. Kelihatannya bagus gitu ya, kelihatannya bagus, sholat isya menjadi 5 rakaat, itu kan bahaya, itu bid'ah jelas itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya yang bisa menghapus atau merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tidak mengkafirkan orang-orang yang syirik kepada Allah, atau kita ragu terhadap kekufuran mereka.
kita tidak mengkafirkan orang-orang yang syirik kepada Allah, atau kita ragu terhadap orang-orang yang syirik kepada Allah. Contoh-contoh, ada seseorang itu yang jelas, dengan jelasnya, dengan bukti yang sangat jelas, penggaweannya nang dukun. Kalau malam satu suro rajin nyembah keris, gitu, karena ada kepercayaan yang aneh-aneh begitu, kita harus yakin, harus mengkafirkan bahwa itu mengkafirkan artinya ini keluar dari agama, gitu maksudnya. Dan harus yakin bahwa itu adalah syirik, jangan sampai remang-remang. Kalau kita masih remang-remang, takut begini dan begini, padahal itu sudah jelas syirik kepada Allah Ta'ala, maka kita ini, iman kita ini, ketauhidan kita ini luntur, hilang. Kok bisa begitu ya? Di dalam surah Al-Mumtahanah ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu." Jelas sekali. Orang-orang syirik kepada Allah Ta'ala itu harus kita bisa mengatakan itu memang keluar dari agama, itu kufur, itu sudah kufur kepada Allah, kafir, orangnya kafir, perbuatannya kufur, perbuatan kufur itu tidak boleh ragu-ragu, kita harus yakin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, terus yang terakhir adalah yang bisa menghilangkan tauhid kita, itu adalah menjadikan Allah dan selain Allah itu wasilah, yang wasilah itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum contoh, dalam surah Yunus Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Wa ya'buduna min dunillahi, menyembah selain Allah juga, gitu ya. Menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang disembah itu tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemudaratan maupun kemanfaatan. Kalau orang kafir Quraisy dulu itu ada namanya Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu, Lata dan Uzza itu dalam kitab tauhid miliknya Syekh Abdul Wahab, insyaallah, itu disebutkan bahwa Lata dan Uzza itu adalah nama dari orang-orang yang soleh. Nama dari orang yang soleh. Ya, karena beliau berdua ini meninggal dunia, begitu. Terus kaumnya ini sangat menggandrungi kebaikan Lata dan Uzza itu, maka membuat patung Lata dan Uzza, menyembah Allah lewat Lata dan Uzza itu. Ini tidak boleh, dan itu yang membuat ketauhidan kita luntur. Maka yang sebelum pengakhiran ini yang paling penting menurut saya sekarang ini, ya, dalam hal ini yang saya rasakan, mari kita bersama-sama ya belajar untuk mentauhidkan Allah. Ini penting sekali. Hidup kita hanya untuk Allah, apapun hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah itu bagaimana? Ya niatnya itu untuk Allah. Sadar bahwa kita hidup ini untuk
Allah. Saya belajar ini untuk Allah. Semuanya dalam rangka untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, teori rumusan ya, ketaatannya itu harus teori atau rumusan Allah. Contoh ya, mencari ilmu, ya. Mencari ilmu ini wajib, ya. Mencari ilmu. Jangan sampai kita pelajar ini semuanya ini, ya pelajar ini mencari ilmu ya karena ya gimana, kita masih muda cari ilmu gitu. Masyarakat kita ini pelajar ya cari ilmu, nah, itu namanya pelajar yang tidak bertauhid. Kalau pelajar yang bertauhid mengerti bahwa hidupnya ini semuanya untuk Allah. Karena untuk Allah, maka apapun yang menjadi perintah Allah kita laksanakan. Termasuk mencari ilmu itu perintah Allah. Maka kita mencari ilmunya itu untuk Allah. Kalau untuk Allah, maka yang dicari ilmunya itu ilmu yang baik, yang bermanfaat. Begitu. Ilmunya ini orientasinya untuk keakhiratan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla." Barang siapa yang man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi 'azza wa jalla, barang siapa yang belajar atau mencari ilmu gitu ya, bukan karena Allah Ta'ala, lam ya'rif arfal jannat yaumil qiyamah. Ya, nanti bisa dikoreksi hadisnya ini. Mencari ilmunya itu mimma yubtagha bihi wajhullah. Jadi dalam rangka mencari ilmunya ini tidak dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan bau surga. Bau saja tidak dapat, apalagi surga Allah Ta'ala. Hingga teman-teman pelajar ya, dimanapun kalian atau sampai semuanya mencari ilmu, ayo ditata niatnya untuk Allah sudah. Sehingga sering saya sampaikan ke teman-teman santri itu biasanya begini, sama menghafalkan Al-Quran itu jangan untuk mencari beasiswa. Menghafalkan Al-Quran ya karena kepingin menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Wa khosatu, dari keluarga yang sangat diistimewakan oleh Allah. Ya sudah, enak gitu. Nanti dapat beasiswa atau tidak itu Allah, urusan Allah itu. Tapi yang jelas akibatnya akan diberikan Allah jalan keluar yang baik hidupnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sebab akibat pasti gitu. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Ya, sementara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz? Oke, monggo. Jadi gimana caranya memperkuat tauhid kita kepada Allah? Caranya memperkuat tauhid kita kepada Allah, ulama mengatakan kita harus sadar bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar enggak kalau kita diciptakan oleh Allah? Itu satu. Ya. Bagaimana cara membuat kesadaran itu? Lihat, mari kita berpikir, mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat yang di dalam Al-Quran maupun yang di luar Al-Quran. Ya. Contoh kita sendiri, oh iya saya tadi tidur, sekarang bisa bangun. Tadi tidur siapa yang menidurkannya? Kok bisa bangun? Sekarang saya sehat, alhamdulillah. Jadi berpikir dirinya, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah itu menjadikan kita sadar bahwa kita ini memang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus banyak zikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Berusaha zikir kepada Allah. Ya, lebih-lebih teman-teman kaum muda apa itu Muhammadiyah ya, termasuk Ikatan Belajar Muda Muhammadiyah. Ayo kita tidak boleh gengsi ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Memperbanyak zikir. Kita memang sudah zikir gitu ya. Tapi ayo kalimatnya dalam Quran itu zikran katsiran, zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu
Ulama mengatakan kapanpun dimanapun kita selalu ingat kepada Allah, ingat mulutnya, ingat hatinya, ingat perilakunya. Maka zikir dalam HPT itu Himpunan Tulisan Tarjih disebutkan makna zikir itu ada tiga kategori yang harus tiga ini tidak boleh dipisahkan. Zikir hati, zikir mulut, zikir hati, zikir perbuatan al-jawarih. Ingat tatkala kita memperbanyak istighfar seandainya astaghfirullah, mulut kita mengatakan begitu. Ya, astaghfirullahal-azim. Nah, begitu ya. Terus batin kita merasa memang kita banyak dosa. Kita banyak dosa, ya Allah, dosa dalam kedua orang tua. Begitu. Kemudian apa? Astaghfirullahnya kita dalam al-jawarih, perilaku kita ya. Bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu. Itu contoh. Diperbanyak. Karena memperbanyak zikir kepada Allah, pendekatan kepada Allah itu akan menguatkan dan membahagiakan hati kita. Ya, menguatkan dan menguatkan dan membuat tentram hati kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu ayatnya. Juga dalam Quran itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya tatkala kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang, kehidupan kita diberikan solusi dan lain sebagainya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepada aku, adzkurkum, aku pun akan ingat. Artinya apa? Ingat Allah kepada kita, ingatnya Allah kepada kita, itu Allah memberikan pertolongan dan lain sebagainya, Allah memberikan solusi dan itu ya, garis besarnya menurut para ulama. Memang ada beberapa cara untuk menguatkan iman, tapi yang pertama ya dan yang utama itu adalah menyadari bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, maka kita harus mengingat Allah, ingat mulutnya, ingat hatinya, dan ingat dalam artian perbuatan kita. Terima kasih sama-sama. Oke. Untuk sekarang penutup, marilah kegiatan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Mungkin ada salah kata atau perbuatan dari saya selaku moderator, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.